Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Juheti, mahasiswa STKIP Mutiara Banten, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5. Baiklah, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang idiomatikal sebagai tugas mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia. Nah, apa sih idiomatikal itu? Hair mendefinisikan bahwa idiom adalah satu ujaran yang maknanya tidak dapat diramalkan dari makna unsur-unsurnya, baik secara leksikal maupun secara gramatikal. Nah, apa saja sih jenis idiomatikal? Hair berpendapat bahwa jenis idiom berdasarkan segi keeratannya terdiri dari dua jenis. Yang pertama, idiom penuh dan idiom sebagian. Apa sih idiom penuh itu? Idiom penuh adalah idiom yang semua unsur-unsurnya sudah menyatu menjadi satu kesatuan, sehingga makna yang dimiliki berasal dari seluruh kesatuan itu. Contohnya, kambing hitam artinya orang yang dijadikan sasaran untuk melimpahkan kesalahan. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu meja hijau yang artinya pengadilan. Kenapa contoh tersebut dimasukkan ke dalam contoh idiom penuh? Artinya, dalam contoh meja hijau, artinya bukan meja yang hijau, tetapi sebuah pengadilan. Tidak dapat diartikan satu atau unsur meja yang hijau. Selanjutnya, sedangkan idiom sebagian adalah bentuk idiom yang masih memiliki makna leksikal atau gramatikal pada salah satu unsur pembentuknya. Nah, saudara sendiri berpendapat bahwa dalam idiom sebagian, salah satu unsurnya masih tetap memiliki makna leksikalnya sendiri. Contoh yang pertama, kabar burung, berita yang belum tentu kebenarannya. Nah, kabar burung, berita. Nah, jadi masih terdapat makna leksikal dari kata kabar yang artinya berita. Selanjutnya, angkat bicara yang artinya mulai bicara. Contoh lain, debat kusir yang artinya perdebatan dengan alasan yang tidak masuk akal. Selain dari segi keeratannya, idiom berdasarkan unsur pembentuknya terbagi menjadi 7 jenis idiom, yaitu idiom dengan bagian tubuh, idiom dengan panca indera, idiom dengan nama hewan, idiom nama benda alam, idiom nama binatang, idiom dengan bagian tumbuh-tumbuhan, dan idiom dengan bilangan. Yang pertama, idiom dengan bagian tubuh. Idiom dengan bagian tubuh merupakan idiom yang unsur pembentuknya menggunakan istilah dari bagian tubuh manusia. Ungkapan dengan bagian tubuh misalnya yang pertama, panjang tangan yang artinya suka mencuri. Contoh lain, besar kepala yang artinya sombong. Yang kedua adalah jenis idiom dengan panca indera. Idiom dengan panca indera merupakan idiom yang dibentuk berdasarkan respon yang diberikan oleh panca indera. Ungkapan dengan indera contohnya yang pertama, muka masam yang artinya cemberut. Mulut manis yang artinya perkataan yang sopan dan menarik hati. Yang ketiga, idiom nama warna. Idiom nama warna merupakan idiom yang menggunakan istilah warna sebagai unsur pembentuknya. Contohnya seperti si jago merah artinya kebakaran. Yang kedua contohnya daftar hitam. Daftar hitam adalah orang yang dicurigai berbuat tindakan kriminal. Nah, jenis idiom yang keempat yaitu idiom dengan nama benda alam, yaitu idiom dengan nama-nama benda alam sekitar yang digunakan sebagai unsur pembentuknya. Nah, contohnya yang pertama, bintang kelas, yaitu siswa terpintar atau terpopuler di kelas. Yang kedua, kejatuhan bulan, yang artinya sedang mendapatkan keberuntungan. Jenis idiom yang kelima yaitu idiom dengan nama binatang. Idiom dengan nama binatang merupakan idiom yang unsur pembentuknya berhubungan dengan binatang. Nah, contohnya apa sih? Yang pertama, kutu buku. Apa sih artinya? Orang yang suka membaca buku. Yang kedua, kuda hitam, peserta yang tidak diperhitungkan. Nah, berikutnya
Jenis idiom dengan bagian tumbuh-tumbuhan. Idiom dengan bagian tumbuh-tumbuhan merupakan idiom yang menggunakan nama tumbuhan atau bagian dari tumbuhan sebagai unsur pembentuknya. Nah, ungkapan dengan bagian tumbuhan ini seperti misalnya naik daun, yang artinya karirnya sedang melesat atau terkenal. Selanjutnya, contohnya adalah buah bibir, yang artinya bahan pembicaraan orang. Jenis idiom yang selanjutnya adalah idiom dengan bilangan. Idiom dengan bilangan merupakan idiom yang menggunakan kata bilangan. Beberapa contoh diantaranya bermuka dua, yang artinya tidak memiliki pendirian. Tidak memiliki pendirian yang tetap, bisa juga berarti tidak jujur. Contoh lain adalah empat mata, yang artinya hanya antara dua orang saja. Sedangkan dari struktur kebahasaannya, Sudaryat membagi idiom menjadi dua, yaitu ungkapan dan peribahasa. Ungkapan ialah salah satu bentuk idiom yang berupa kelompok kata yang bermakna kiasan atau yang maknanya tidak sama dengan gabungan makna anggota-anggotanya. Nah, jadi ungkapan adalah makna kiasan. Misalnya datang bulan. Ungkapan datang bulan memiliki makna bukan bulan yang datang, namun memiliki makna kiasan yang artinya haid atau sedang menstruasi. Yang kedua, peribahasa. Peribahasa adalah kalimat atau penggalan kalimat yang telah membeku bentuk makna dan fungsinya dalam masyarakat berfungsi turun-temurun, dipergunakan untuk penghias karangan atau percakapan, penguat maksud karangan, memberi nasihat, pengajaran, atau pedoman hidup. Peribahasa itu meliputi pepatah, perumpamaan, dan pemeo. Yang pertama, pepatah. Apa sih pepatah? Pengertian pepatah adalah peribahasa yang mengandung nasihat, ajaran orang tua, dan kadang-kadang merupakan undang-undang dalam masyarakat. Contohnya, hancur badan dikandung tanah, baik budi terkenang jiwa. Artinya, meskipun seseorang telah tiada, namun selama ia berbuat baik, budi baiknya tak akan dilupakan oleh orang. Nah, selanjutnya perumpamaan. Perumpamaan ialah peribahasa yang bersifat perbandingan dari kehidupan manusia. Ciri utama dari perumpamaan ialah adanya kata-kata bak, bagai, laksana, seperti, dan sebagainya. Contoh, bagai air di daun talas, yang artinya orang yang tak tetap pendiriannya. Yang ketiga, pemeo. Pemeo ialah salah satu bentuk idiom yang terjadi dari ungkapan atau peribahasa yang dijadikan semboyan hidup. Contohnya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Dapat disimpulkan bahwasannya idiom adalah satuan ujaran yang maknanya tidak dapat diramalkan dari makna unsur-unsurnya, baik secara leksikal maupun secara gramatikal. Idiomatikal terdapat beberapa jenis dan bentuk. Yang pertama, berdasarkan segi keeratannya terdiri idiom penuh dan idiom sebagian. Selanjutnya, berdasarkan unsur pembentuknya, idiom terbagi menjadi 7, yaitu idiom dengan bagian tubuh, idiom panca indera, idiom nama warna, idiom nama benda alam, idiom dengan nama binatang, idiom bagian tumbuh-tumbuhan, dan idiom dengan nama bilangan. Sedangkan idiom dari struktur kebahasaannya terbagi menjadi 2, yaitu ungkapan dan peribahasa. Peribahasa terbagi menjadi 3, yaitu pepatah, perumpamaan, dan pemeo. Sekian materi hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.